Kembali di Anies Pagi, pemirsa, menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dipimpin Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, polisi menggelar patroli dan razia preman di sepanjang jalur Ranca Ekek yang terdapat puluhan pabrik tekstil. Kegiatan di kawasan industri ini dilaksanakan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Terima kasih buat Bapak Polisi yang sudah hadir, mengamankan, sangat membantu sekali. Teh biasanya gimana teh, semrawut atau gimana kalau bubaran pabriknya? Ya, sering macet gitu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Pemirsa, Kepolisian Resor Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam satu pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 di antaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa seluruh pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.
karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemendagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin. Benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget. Dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Pengancaman dan provokasi dan sotrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas pada Rabu kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat ini, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara ini juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI memanggil dan menangkap Hercules, Ketua Grip Jaya. Nama saya Vincent Betewangki. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena... Sementara itu, juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution, merespon keras tindakan yang dilakukan advokat penegak hukum anti premanisme yang mencoba mengusik ketenangan Hercules. Melihat sekarang ada semacam grand design untuk merusak, mengganggu Grip Jaya. Dan begitu juga mengganggu, merusak Pak Hercules. Walaupun kami tahu itu akan gagal, nggak akan berhasil merusak Grip Jaya, nggak akan berhasil merusak Bang Hercules dengan orang-orang penting negeri. Tapi ketika ada orang yang menamakan dirinya tim advokasi anti premanisme, kemudian bawa-bawa nama Bang Hercules, ya seluruh kader marah. Yang WA saya saja itu ratusan. Sehingga ya kami sampaikan bahwa kami menyikapi dan sikap kami jelas, kita akan ambil langkah hukum. Kita akan ambil langkah hukum karena itu kami juga ada ujaran kebencian, hate speech, ada juga membuat perasaan tidak menyenangkan, ya tentu dengan menggunakan pasal-pasal yang menurut kita tepat untuk itu, ada juga fitnah, ya. Dan saya kira Bang Hercules dan kami, karena di situ banyak lawyer, dan saya sebagai juru bicara menyampaikan bahwa
tidak tertinggal. Sebelumnya terjadi debat panas di media sosial yang melibatkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Grip Jaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bau tanah. Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio geram. Ingat, kau dulu TPU. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan dalam operasi Berantas Jaya 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar pembatas jalan, pohon rindang hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan paksa petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Tolong.
kemana aja dong, masa aku udah presiden ke-5, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain telus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo, presiden sopo yuk. Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Sementara itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah. Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut unggahan meme Prabowo Jokowi tak layak ditindak hukum. Menurutnya, kritik dan sindiran di media sosial harusnya dilindungi. Kepolisian harus menjamin ekspresi-ekspresi semacam itu karena masih dalam batas-batas kewajaran. Potret, gambar, mural, atau apapun termasuk karya kecerdasan buatan seperti AI, itu bukan hal yang baru di dalam dunia kritik kehidupan politik. Tahun 90, pemimpin Jerman Timur dan pemimpin Soviet digambarkan berciuman
dan itu dituangkan di dalam mural di tembok Berlin sangat besar. Demikian pula belum lama ini, misalnya di dalam berita BBC, ada foto antara Donald Trump, Presiden Amerika, dan Vladimir Putin, Presiden Rusia, berciuman. Itu adalah analogi artistik yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi dia adalah seorang mahasiswa seni rupa. Mahasiswa seni rupa adalah mahasiswa yang diajarkan untuk mengenali seni dalam berbagai bentuknya, entah itu seni mural, atau seni cukil, atau seni apapun yang seni lukis gitu, dan seni apapun yang sebenarnya bisa digunakan sebagai medium untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan ekspresi, termasuk kritik terhadap pejabat negara. Nah, tindakan kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka sulit dibenarkan secara hukum, sulit dibenarkan bahwa tindakan itu proporsional, apalagi menggunakan pasal dengan hukuman yang sangat berat, yaitu 12 tahun penjara dan juga denda yang bisa sampai 12 miliar. Itu sama sekali tidak proporsional. Karena itu saya kira proses hukum ini harus dihentikan. Ini juga bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak boleh ada lagi pejabat negara atau institusi negara, institusi pemerintah, pejabat pemerintah, termasuk korporasi yang mempidanakan seseorang karena pendapat-pendapatnya. Tentu saja bukan berarti pendapat itu atau ekspresi itu tidak ada batasnya. Ada kalau ia sudah menganjurkan kebencian, apalagi dengan kekerasan terhadap kelompok orang karena kebencian etnis, agama, suku, dan lain sebagainya. Demikian. Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi mendorong sebuah universitas di Karawang, Jawa Barat mengambil langkah proaktif. Ratusan mahasiswa mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan yang bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan setara. Sebagai wujud komitmen, pihak universitas membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai garda terdepan melindungi korban kekerasan di kampus. Mekanisme pelaporan korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat melalui berbagai kanal, melalui saluran telepon, surat elektronik, hingga media sosial Satgas PPK. Kekerasan seksual ini memang seluruh universitas wajib, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian sekarang tentang PPKS ini. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Satgas ini adalah punya kewajiban untuk menyampaikan ke mahasiswa. Jadi kalau ada hal-hal yang memang merasa diperlakukan misalnya kurang baik, atau misalnya mereka tidak bisa menyampaikan itu, maka di UBP itu ada wadah.